Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni dengan NIM C1C0200006. Saya dari kelas R9, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Aspek Keberlakuan pada Pengambilan Keputusan dan para Pengambil Keputusan, di mana materi ini adalah mata kuliah dari Akuntansi Keberlakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIQNR, CSRS. Baiklah, langsung saja ke materi. Proses pengambilan keputusan. Dan pertama ada definisi, pengambilan keputusan telah disamakan dengan proses memikirkan, mengelola, dan memecahkan masalah. Yang pertama ada pengenalan dan pendefinisian suatu masalah atau suatu peluang, yaitu langkah ini dapat berupa suatu respon terhadap suatu kejadian yang problematis, suatu ancaman, atau suatu peluang. B. Pencarian atas tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya, yaitu ketika pencarian tidak akan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya dimulai dalam tahap ini sebanyak mungkin alternatif yang praktis didefinisikan dan dievaluasi. Pencarian tersebut seringkali dimulai dengan melihat masalah serupa yang terjadi di masa lalu dan tindakan yang dipilih pada waktu itu. C. Pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan, di mana tahap yang paling penting dalam proses pengambilan keputusan adalah memilih satu dari beberapa alternatif. D. Penetapan dan tindak lanjut. Nah, kesuksesan atau kegagalan dari keputusan akhir bergantung pada efisiensi dari penerapannya. Yang kedua, ada motif kesadaran, di mana sangat penting dalam proses pengambilan keputusan karena merupakan sumber dari masalah dari proses berpikir. Tiga, jenis-jenis dari model proses, yaitu motif-motif yang berada di belakang sebuah keputusan bersifat kompleks. Tiga model utama dalam pengambilan keputusan berusaha untuk mengidentifikasikan motif dari seseorang pengambil keputusan dalam suatu organisasi. Nah, model-model tersebut adalah yang pertama ada model ekonomi, di mana model tradisional ini mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan dan keputusan manusia adalah rasional, sempurna, dan bahwa dalam suatu organisasi terdapat konsistensi antara beragam motif dan tujuan. B. Model sosial, di mana model ini adalah kebalikan yang ekstrim dari model ekonomi. C. Model kepuasan Simon, yaitu model yang lebih berguna dan praktis. Pengambilan keputusan organisasi. Yang pertama ada perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan, di mana suatu perusahaan dapat dianggap sebagai suatu unit pengambilan keputusan yang serupa dalam banyak hal dengan seseorang individu. Nah, keputusan yang rutin atau berulang muncul secara reguler, sedangkan keputusan lain biasanya bersifat unik dan tidak berulang. Yang kedua, ada resolusi semu dari konflik, yaitu suatu organisasi adalah koalisi dari individu-individu dengan tujuan berbeda yang seringkali menimbulkan konflik. Teori keputusan klasik mengasumsikan bahwa konflik dapat diselesaikan dengan menggunakan rasionalitas lokal, aturan-aturan pengambilan keputusan yang dapat diterima, dan perhatian secara berurutan pada tujuan. Yang ketiga, menghindari ketidakpastian. Nah, solusi yang ditawarkan sebagai besar bersifat kuantitatif dan melibatkan prosedur pengambilan keputusan secara statistik guna mendapat angka ekuivalen dari kepastian, misalnya nilai yang diharapkan dan sebagainya. Keempat, pencarian masalah, di mana elemen yang paling penting dalam proses pengambilan keputusan adalah pencarian akan tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. 5. Pembelajaran organisasi. Walaupun organisasi tidak mengalami proses pembelajaran seperti yang dialami oleh individu, organisasi memperlihatkan perilaku adaptif dari karyawannya. Yang keenam, ada manusia, para pengambil keputusan organisasional.
yaitu penting untuk diingat bahwa manusia dan bukannya organisasi yang mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang dan yang mencari tindakan alternatif. Manusialah yang memilih kriteria pengambilan keputusan, memilih alternatif yang optimal dan menerapkannya. Ketujuh, ada kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambilan keputusan. Delapan, peran konflik sebagai pembuat keputusan dan pemecahan masalah, di mana dalam situasi pengambilan keputusan komite semacam itu menawarkan keunggulan dari keragaman dalam pengalaman, pengetahuan, dan keahlian, serta luasnya ide dan dukungan yang menguntungkan. Sembilan, ada fenomena pemikiran kelompok. Kesepuluh, fenomena pergeseran yang bersiko atau dampak diskusi kelompok, yaitu em, merupakan produk sampingan dari interaksi manusia. Hal ini dirincikan oleh kelompok yang lebih memilih alternatif yang lebih agresif dan berisiko dibandingkan dengan apa yang mungkin dilakukan oleh individu-individu jika mereka bertindak sendirian. 11. Kesatuan kelompok didefinisikan sebagai tingkat di mana anggota-anggota kelompok tertarik satu sama lain dan memiliki tujuan kelompok yang sama. 12. Pengambilan keputusan dengan konsensus vs aturan mayoritas, di mana konsensus adalah kurang sesuai untuk diterapkan jika waktu adalah kritis. Walaupun konsensus memiliki keunggulan yang terbukti, pengambilan keputusan dengan aturan mayoritas dengan pandangan yang berlawanan dan pembenaran dinyatakan secara tertulis harus disubstitusikan dan diterima pada banyak situasi pengambilan keputusan sebagai satu-satunya alternatif yang mungkin. 13. Kontroversi yang disebabkan oleh hubungan atasan bawahan, yaitu atasan mempunyai akses terhadap informasi yang berbeda sehingga memiliki pendapat yang berbeda pula dibanding dengan bawahannya. Kontroversi adalah cukup sehat dan ketika ditangani dengan bijaksana dan konstruktif oleh atasan dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik. 14. Ada pengaruh dasar kekuasaan. 15. Ada dampak dari tekanan waktu. C. Pengambilan keputusan oleh pendatang baru vs oleh pakar. Yang pertama, ada pengujian informasi di mana sebagai kegiatan menganalisis informasi yang disajikan dan menyeleksi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Hanya informasi yang terlihat sangat relevan dengan tugas keputusan itu yang harus dilaksanakan. Yang kedua, ada integrasi pengamatan dan temuan, di mana integrasi melibatkan pengelompokan atas pengamatan baik berdasarkan hubungan sebab akibat atau berdasarkan komponen fungsional dari perusahaan. Yang ketiga, ada pertimbangan yang digunakan di sepanjang proses pengambilan keputusan tampak lebih jelas dalam formulasi hipotesis pengembangan petunjuk dalam formulasi keputusan akhir dan dalam penyusunan ringkasan temuan. Peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan, di mana kepribadian mengacu pada sikap atau keyakinan individu, sementara gaya kognitif mengacu pada cara atau metode dengan mana seseorang menerima, menyimpan, memproses, serta meneruskan informasi. Individu-individu dengan jenis kepribadian yang sama dapat memiliki gaya kognitif yang berbeda dan menggunakan metode yang sama sekali berbeda ketika menerima, menyimpan, dan memproses informasi. Peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Keputusan manajemen mempengaruhi kejadian atau tindakan masa depan. Keputusan tersebut dapat mempengaruhi hanya satu peristiwa masa depan atau memengaruhi semua kejadian atau tindakan setelah keputusan itu dibuat. Yang pertama, ada data akuntansi sebagai stimul dalam pengenalan masalah. Yang kedua, ada dampak data akuntansi dalam pemilihan keputusan, yaitu ketidakmampuannya untuk mengukur biaya kesempatan atau akuntansi melaporkan biaya masa lalu, sementara biaya kesempatan adalah pengorbanan. Ketiga, ada hipotesis keperlakuan dari dampak data akuntansi, yaitu informasi akuntansi adalah salah satu input dalam
Model pengambilan keputusan, input tersebut dapat bersifat keuangan, non-keuangan, atau bahkan tidak dapat dikuantifikasi. Bergantung pada pengambilan keputusan untuk memutuskan apakah input tertentu adalah relevan atau tidak. Yang keempat, ada umpan balik di mana untuk memenuhi perubahan dalam metode atau istilah akuntansi dan untuk menyesuaikan aturan pengambilan keputusan sesuai dengan itu, maka pengambilan keputusan harus menerima informasi mengenai perubahan tersebut atau memiliki umpan balik tidak langsung mengenai perubahan tersebut. 5. Fiksasi fungsional. Hal ini merupakan fenomena keperilakuan yang mengimplikasikan ketidakmampuan di pihak pengguna informasi akuntansi untuk memahami apa yang tersirat di balik tabel yang diberikan kepada suatu angka. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.